Kaur desa, kasih desa, kira-kira tugasnya apa ya dan apa perbedaan dari keduanya? Silakan simak penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat desa sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel Peduli Desa 87. Nah, mari kita bersama-sama membangun desa kita untuk menjadi lebih maju dan menjadi lebih sukses lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat desa yang saya hormati dan cintai, kali ini saya ingin membagi sebuah informasi, ingin meng-share, ingin berbagi pengalaman dan juga pemahaman saya seputar tentang perangkat desa, tepatnya tentang kaur atau kepala urusan dan kasih atau kepala seksi di desa. Kira-kira apa tugas-tugas mereka, kira-kira apakah antara kaur dengan kasih itu memiliki kedudukan yang sama di dalam pemerintahan desa. Nah, di video ini akan saya jelaskan berdasarkan dari payung hukum yang ada atau regulasi hukum tentang pemerintahan desa. Jadi, bagi teman-teman sekalian yang masih belum paham tentang tugas-tugas dan perbedaan antara seorang kaur dengan kasih, semoga penjelasan singkat saya ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar masalah dua perangkat desa tersebut. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah sudi mampir di channel Peduli Desa 87 dan mensubscribe channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Dan bagi teman-teman sekalian yang belum mensubscribe, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video-video terbaru dan insya Allah bermanfaat lainnya dari channel kami. Oke teman-teman, sahabat desa sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang apa tugas dan perbedaan antara kaur dengan kasih desa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang payung hukum atau regulasi hukum yang membahas atau berbicara atau menjelaskan tentang perbedaan antara kasih dengan kaur. Ada 4 regulasi hukum atau aturan hukum atau undang-undang tentang pemerintahan desa, di mana di dalamnya dijelaskan tentang fungsi dan kedudukan kaur dan kasih. Adapun keempat dari payung hukum tersebut adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman sahabat desa sekalian, itulah 4 regulasi atau payung hukum yang membahas tentang perbedaan fungsi dan kedudukan antara kaur dengan kasih di pemerintahan desa. Jadi bagi teman-teman sekalian yang punya salinan, kopian atau mungkin pernah mendownload salah satu dari keempat regulasi hukum tersebut, silakan buka kembali dan cari. Di situ ada pasal khusus yang menjelaskan tentang tugas-tugas dan kedudukan kaur dan kasih di pemerintahan desa. Kita tahu di dalam pemerintahan desa tepatnya itu ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada bendahara desa, dan di bawahnya lagi ada kaur, ada kasih, dan ada kepala dusun atau kadus. Kemudian sejajar dengan kepala desa ada badan permusyawaratan desa. Nah, karena pada video ini yang akan saya bahas adalah tentang kaur dan kasih, maka saya fokuskan pembahasan ini mengenai tugas-tugas dan kedudukan dari dua perangkat tersebut dan juga apa perbedaannya. Tentang kedudukan kaur dan kasih di dalam undang-undang atau payung hukum, salah satunya terdapat di dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK desa pada pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8 menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi dari kaur atau kepala urusan desa, dan pasal 9 menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi dari kepala seksi desa. Jadi dari dua pasal tersebut nanti teman-teman sahabat-sahabat desa sekalian bisa memahami dan bisa mengetahui apa perbedaan dari kaur dan kasih di kantor desa. Dan kebetulan saya sudah merangkumkan bunyi dari pasal 8 dan pasal 9 tersebut. Akan saya bacakan secara singkat dan secara cepat ya.
Pasal 8 tentang kepala urusan atau kaur desa berbunyi, ayat pertama, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Ayat 2, kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Ayat 3, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi seperti tata naskah. Untuk melaksanakan, ayat ketiga berbunyi, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi-fungsi berikut. A. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, serta penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. B. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Poin C. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Nah, itulah sahabat desa sekalian bunyi dari pasal 8 tentang tugas dan fungsi dari kepala urusan atau kaur di desa. Jadi bisa teman-teman ketahui seperti apa tugas-tugas dari seorang kaur itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tugas-tugas dari kasih atau kepala seksi di kantor desa yang terdapat pada pasal 9 berikut ini. Ayat 1, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Ayat 2, kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Ayat 3, untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi berikut. A. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. B. Kepala seksi kesejahteraan atau KESRA mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Di poin C, kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Jadi itulah teman-teman sekalian, sahabat desa yang saya hormati, tentang tugas dari seksi maksud saya kepala seksi atau kasih di pemerintahan desa berdasarkan dari Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK desa. Nah, dari penjelasan pasal 8 dan pasal 9 itu, kita setidaknya sudah memahami dan mengetahui bahwa kaur dan kasih itu berbeda baik dari segi fungsi, tugas, maupun kedudukannya di pemerintahan desa. Jadi bila disimpulkan, maka akan diperoleh sebuah perbedaan sebagai berikut. Kaur desa atau kepala urusan desa berada di bawah langsung dari sekretaris desa dan membantu pekerjaan-pekerjaan dari sekdes. Sementara kasih kedudukannya berada langsung di bawah kepala desa dan membantu kepala desa dalam menjalankan pelaksanaan teknis, program-program teknis di lapangan. Jadi itulah perbedaan antara kaur dan kasih. Kaur berada di bawah sekretaris desa, sementara kasih berada di bawah langsung kepala desa. Nah, itulah sahabat desa yang saya hormati, sekilas penjelasan tentang perbedaan fungsi dan tugas dari kaur desa dan kasih desa. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang tugas-tugas kaur dan kasih, dan semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.